Usahakan naik dengan kaki kanan.
usahakan baca doa masuk masjid terlebih dahulu. Usahakan niat iktikaf di teman terlebih, di teman betul-betul. Bukan yang boleh di antara yang belum kami panggil ini di teman berniat iktikaf jelas. Mungkin di teman berniat iktikaf karena ini masjid niat iktikaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala khusus untuk yang berusaha yang berniat iktikaf. Nawaitul iktikaf di hadal masjid lillahi ta'ala. Niat iktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Kalau Imam Hanafi, bapak-bapak sekalian, kita dapat pahala iktikaf di masjid harus puasa. Harus kita puasa, kemudian iktikaf di masjid. Yang belum bulan puasa di Mekah ke Madinah, masjid kedua ini biasanya penuh siang malam. Kejelur kalau tema sepi. Pertama mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau sudah masuk tanggal 21 masuk tanggal 10 hari terakhir, Nabi SAW biasanya berdiam diri di masjid, tidak keluar kecuali untuk keperluan hajat insaniyah, kecuali untuk pada hajat, kecuali untuk membersihkan badan. Disuruh Nabi selama 10 hari itu beriktikaf berdiam diri di masjid. Ini diantaranya yang dijadikan alasan dan dalil oleh Imam Hanafi kenapa kita harus berpuasa ketika kita berniat iktikaf di masjid. Alhamdulillah wa syukurillah, tiap guru kami yang di Indonesia kebanyakan bermazhab Syafi'i cukup sekedar di masjid kemudian ke dunia iktikaf dapat kita pahala iktikaf. Dari masjid sedikit iktikaf pahalanya lain, doa zikir yang perlu kami baca pahalanya juga lain. Itulah sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan, yang kelihatannya remeh, yang kelihatannya enteng, sehingga kita kadang-kadang ketika kita masuk masjid kita terbiasa mondar-mandir saja, tidak kita melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhal yang perlu kami masjid ini merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta yang perlu kami ini tidak terbukti dan tidak dikatakan benar apabila sunnah-sunnah Nabi siuli kanan yang perlu kami aluran begitu saja, kita biarkan begitu saja. Ini segala sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita ketahui, yang sudah kita tahu, yang sudah kita dengar, yang sudah kita sudah kita dengar dari guru-guru kita dan ustaz-ustaz kita kalau Nabi melakukannya. Hadirin sekalian, Alhamdulillah. Dari pada kesempatan ini, ampun maaf yang sebesar-besarnya yang akan menyampaikan beberapa patah kata dalam rangka acara Maulid Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah memberikan dia kesempatan untuk menyampaikan beberapa patah kata pada kesempatan ini yang sebenarnya banyak yang lebih pantas. Guru-guru kita yang pengunsir kita ini lebih pantas, lebih bagus, lebih cocok untuk menyampaikan uraian singkat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan ini. Ampun sekali lagi bapak-bapak para tamu undangan
huruf-huruf yang tersusun daripada nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Kita bahagia, kita bergembira dengan kelahirannya Sayyidul Wujud, Sayyidul Bashar, Sayyidul Waladi Adnan, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan pengiring yang berurusan pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan yang telah lewat, semuanya itu menghantarkan kita untuk bisa mengiring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi namanya Nabi kita namanya Muhammad, terdiri dari 5 huruf: mim, ha, mim, tasydid, jadi 2 huruf. Kemudian dal, Muhammad. Huruf mim, sebagian ulama memaknai mim ini maknanya minnah, minnatullah. Minnah artinya anugerah. Jadi selaku Nabi juga yang kita hadapi, yang ada di depan kita ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku rezeki Siti Jani yang berbusami adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian Allah. Rezeki bukan saja berupa harta benda, bapak-bapak sekalian. Kesehatan ini juga rezeki. Bidadari yang berbusami rezeki, bidadari yang berbusami pencarian baju, itu juga rezeki. Selalu bidadari ini adalah rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada di antara rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di paling berat demikian yang berbusami, melainkan melebihi anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa diutusnya dan dilahirkannya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Imam Ghazali rahimahullah taala, kullu ni'amillahi uzma, selaku nikmat-nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah besar semuanya. Semuanya tidak ada yang kecil. Nikmat Allah ini diharap siaran nikmat Allah boleh selaku belit, selakunya agung, sempurna, semuanya besar. Dan nikmat-nikmat Allah ini kalau Imam Ghazali membagi menjadi ada 6 bagian, 6 kelompok besar nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Disebutkan oleh Imam Ghazali di antaranya nikmatul khalqi wal ijad, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kami. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmatul ruh wal jasad, nikmat Allah memberikan kita jasad, kemudian diisi dengan roh. Roh yang berupa kami ini yang menggerakkan badan kita yang sekarang ini. Tanpa roh badan kita tidak bisa bergerak. Roh ini tidak bisa dilihat, dibawa ke serius, dibawa ke pandang di dunia. Tapi nanti di akhirat sebaliknya, bapak-bapak sekalian, yang kita lihat adalah roh kita, jasad kita tidak akan terlihat. Kebalikan dari makin ini. Jadi nikmat yang kedua. Kemudian nikmat yang ketiga, nikmat taufik wal rasyad. Setelah kita diberikan roh, diberikan jasad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicari yang berusaha taufik, dicari yang berusaha taufik.
Nabi kaum tinggi adalah ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sesuai ilmu yang berusaha ini belum dipergunakan untuk apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala kayu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan beruntung kemauan datang dari kaum ini juga kaum namanya, dan hadir di tempat ini adalah sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kayu, beruntung menghadiri undangan daripada salah satu keluarga sahabat yang berusaha. Ini nikmat yang ketiga. Kemudian nikmatul hidayah, kemudian nikmatul ihsan yang kelima. Nikmatul ihsan adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah yang berusaha di ihsannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diangkatnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Dan nikmat inilah yang katanya Imam Ghazali merupakan nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat-nikmat yang lain begitu banyak nikmat, begitu banyak dicari yang perlu sambil berkeras, jangan berpulas sampai dia tidur balik, sampai ke dalam kamar balik untuk istirahat tidur. Nikmat Allah itu tidak bisa terhitung. Lalu sifat beliau bahasa Imam Ghazali adalah nikmatul ihsan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai